Halo, kita bertemu kembali di perkuliahan pengujian perangkat lunak RPL 316 dengan materi pembahasan yaitu tool support. Nah, jadi di sini ya, sebelum namanya kita mendalami materi ini, saya mengajak nih teman-teman nih, coba bayangkan ya, kalian bekerja sebagai QA engineer di sebuah startup nih yang membuat aplikasi transportasi nih, mirip Gojek lah, Grab, Maxim gitu. Aplikasi itu kan pasti berubah ya, hampir setiap hari karena ada fitur baru, perbaikan bug, dan juga permintaan user yang terus berkembang nih. Kalau setiap kali ini ada update, kita harus mengetes semuanya secara manual dari awal. Pasti kan capek ya, memakan waktu lah, hasilnya juga bisa tidak konsisten. Nah, jadi disinilah tools testing hadir ya. Jadi tools itu juga membantu kita untuk mengatur, mengeksekusi, dan juga memantau proses testing agar lebih cepat dan juga terukur. Hari ini untuk materi kita akan belajar bagaimana tools bisa menjadi partner kerja kita dalam dunia pengujian perangkat lunak. Nah, jadi untuk dari tes tool ini ada pertimbangan nih untuk dari tujuan dari materi ini. Yang pertama adalah di mana kalian harus bisa mengelompokkan tools berdasarkan tujuan penggunanya, apakah untuk eksekusi kah, untuk manajemen kah, ataupun analisis. Nah, kemudian yang kedua ini adalah di mana kalian dapat menentukan ataupun nih kalian bisa paham bahwa si otomatisasi ini ada loh manfaatnya, tapi juga pasti ada risikonya ya. Sama seperti nih kita kan beli mesin cuci, memang nih hemat tenaga, tapi kan tetap nih ada namanya biaya perawatan. Oke, kita sekarang masuk ya ke test tool classification. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya kan banyak ya cara-cara untuk dari namanya si bagian klasifikasi tools untuk pengujian. Jadi kita mulai dulu nih. Untuk memulai dengan penggunaan yang paling terlihat, kita dapat menggunakan alat secara langsung dalam pengujian. Ini termasuk alat eksekusi, pengujian, dan juga alat persiapan data pengujian. Nah, jadi di sini test execution tools itu adalah alat pengujian yang mengeksekusi pengujian terhadap item, pengujian yang ditentukan, dan mengevaluasi hasilnya terhadap hasil yang diharapkan dan pasca kondisi. Nah, kemudian juga kita kan dapat namanya menggunakan alat untuk membantu kita mengelola proses pengujian. Ini juga termasuk ya alat untuk mengelola persyaratan, test case, pengujian dari prosedurnya, kemudian juga script pengujian otomatis, kemudian juga hasil pengujian dan juga data pengujian, bahkan juga defect, serta alat-alat yang membantu pelaporan dan juga pemantauan kemajuan eksekusi pengujian. Dan juga ya, alat manajemen pengujian itu merupakan alat yang memberikan dukungan untuk bagian manajemen dan juga kontrol pengujian dari suatu proses pengujian. Alat ini seringkali memiliki beberapa kemampuan ya, seperti manajemen testware, penjadwalan pengujian, pencatatan hasil, pelacakan kemajuan, manajemen insiden, dan juga pelaporan pengujiannya. Nah, jadi di sini ya kita ini saya bawa soal lah ataupun studi kasus nih gitu. Jadi bayangkan ya, kalian tuh kan mengerjakan pengujian nih dengan fitur login ya. Nah, kan fitur login itu kan pasti namanya kita kalau melakukan pengujian tuh dilakukan secara manual kan pasti tiap hari kalian harus namanya ketik email, password berkali-kali nih. Gitu. Jadi sebenarnya ada tools-tools ya yang bisa nanti menghandle itu nih. Jadi contohnya nih ada namanya Selenium, kemudian juga ada namanya Cypress, dan juga ada namanya Playwright. Nah, jadi si aplikasi ini ataupun tools ini juga bisa menjalankan test case itu secara otomatis. Nah, jadi inilah yang kita sebutkan dengan namanya test execution tools. Lalu ada loh yang aplikasi ataupun tools gitu kan untuk dari mengelola dari si test case dan juga yang hal-hal yang lainnya nih gitu. Ataupun nih kita bisa sampai manage defect, melihat laporan dari hasil testing itu contohnya nih kita bisa menggunakan pakai TestRail, kemudian juga bisa menggunakan pakai Jira X-Ray gitu kan, kemudian juga kita bisa menggunakan Zapier gitu ataupun Zapier gitu ya kan. Nah, jadi si aplikasi ini ibaratkan itu seperti lemari arsip ya digital yang merapikan semua. Nah, jadi tanpa itu testing akan nanti terlihat berantakan. Oke, selanjutnya adalah si yang nomor 3. Jadi
kita dapat menggunakan alat sebagai bagian dari eksplorasi, investigasi, dan juga evaluasi nih. Contohnya nih gitu kan, kita kan dapat menggunakan alat untuk memantau aktivitas file untuk suatu aplikasi. Jadi, si performance testing tool ataupun alat pengujian kinerja itu merupakan alat pengujian yang menghasilkan beban untuk item pengujian yang ditentukan dan juga yang mengukur serta mencatat kinerja selama eksekusi pengujian. Kita juga dapat yang menggunakan dari si tools ini dalam jumlah cara lain nih gitu kan, dalam bentuk alat apapun lah ya yang membantu kita dalam pengujian. Nah, ini kan juga dapat mencakup ya kayak spreadsheet lah ketika digunakan untuk mengelola aset pengujian, ataupun kayak entah kemajuannya, ataupun sebagai cara untuk dokumentasi pengujian manual ataupun otomatis. Nah, jadi otomatis pengujian itu merupakan penggunaan perangkat lunak untuk melakukan atau mendukung aktivitas pengujian. Misalnya, manajemen pengujian, desain pengujian, eksekusi pengujian, dan juga pemeriksaan hasilnya. Nah, jadi yang slide sebelum ini kan lanjutan dari slide sebelumnya ya. Jadi, tidak hanya itu ya, kita punya tools ya untuk dari namanya mengelola dari si performa aplikasinya. Misal nih, ada juga ya tools-tools yang lainnya. Contohnya ada Gmeter, kemudian juga ada namanya Gatling ya, Gatling itu. Nah, jadi si dua aplikasi ini adalah dia itu bisa nanti mensimulasikan nih. Jadi simulasi ribuan dari si user ya, ribuan dari user itu untuk masuk ke server ya, masuk ke server dalam waktu bersamaan. Nah, bayangin nih, ribuan user dalam waktu bersamaan. Contohnya lah gitu kan, contoh kasus nyata. Contoh nih, Tokopedia ya. Tokopedia itu kan pasti nanti mengadakan ya Harbolnas gitu ya kan, hari untuk dari belanja gitu. Jadi pastikan server mereka tuh harus siap ya menerima traffic besar nih. Jadi H-1 ya, ataupun H- berapa lah gitu ya kan, entah hari berapa itu, pasti tim mereka itu menggunakan dari si tools performance dong. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk ngetes nih gitu kan, apakah server kuat ataupun tidak. Nah, juga ada juga kok tools pendukung umumnya nih, seperti kayak untuk Excel gitu kan, ataupun nanti kita menggunakan kayak Google Sheets gitu ya kan. Nah, sebenarnya itu mereka sering gunakan oleh para tester itu, tapi untuk mencatat dari si datanya. Ingat lagi ya, mencatat gitu ya, mencatat dari si data, ataupun kita bisa namanya menggunakan sebagai checklist yang bentuknya sederhana. Jadi semua itu termasuk dalam ekosistem tools yang membantu QA bekerja lebih efektif. Oke, sekarang kita membahas tentang nih manfaat otomatisasi pengujian. Jadi kalau kita lihat ya, potensi manfaat penggunaan dari tools ini, katanya nih bisa nanti untuk pengurangan pekerjaan manual yang berulang, kemudian juga konsisten dan pengulangan lebih besar. Kemudian juga ada namanya penilaian yang lebih objektif katanya ya. Kemudian juga ada yang akses yang lebih mudah ke informasi tentang pengujian. Nah, jadi sekarang nih kita kan bicara manfaat ya, benefit itu. Nah, jadi bayangkan nih, kalian itu kan bekerja nih sebagai QA ya, bekerja sebagai QA untuk dari pembayaran di sebuah bank. Anggaplah ini banknya bank X gitu ya kan. Nah, jadi kan setiap transaksi itu kan wajib namanya harus dicek ya dengan teliti. Entah itu tentang namanya saldo ya, saldo yang bertambah lah gitu kan, kemudian saldo yang berkurang, kemudian juga nomor rekening yang benar apa enggak gitu ya kan, dan juga dan lain-lainnya lah gitu. Nah, jadi kalau dilakukan secara manual kan bisa menghabiskan berjam-jam nih. Tapi dengan tes automation itu banyak langkah yang bisa diulang tanpa bosan gitu kan, dan juga tanpa kesalahan manusia. Nah, apa sih manfaat utamanya nih gitu ya kan? Nah, jadi manfaat utamanya itu adalah
Yang pertama nih hampir mirip ya, untuk dari mengurangi ya pekerjaan berulang ya, kayak nomor 1 itu. Kemudian juga bisa nanti lebih konsisten ya, jadi ada konsisten juga. Kemudian juga nanti hasil tesnya itu juga bisa menjadi objektif. Selanjutnya adalah semua hasil itu tersimpan secara otomatis dan juga bisa dilihat kapan saja. Enak ya, bisa dilihat kapan aja nih gitu kan. Nah, jadi inilah yang membuat QA bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting nih. Jadi kita fokusnya apa nih? Menemukan bug yang benar-benar kritis. Nah, kemudian kita ngebahas sekarang tentang risiko penggunaan dari toolsnya ataupun risk of using tools. Nah, di sini dikatakan ya, ekspektasi terhadap alat mungkin ya tidak realistis nih, termasuk fungsionalitasnya dan juga kemudahan penggunaannya nih. Kemudian tentang waktu dan biaya dan juga upaya untuk pengenalan awal alat nih, mungkin ya diremehin lah, termasuk pelatihan, keahlian eksternal kayak gitu. Nah, kemudian juga kita lihat nih, ada namanya waktu dan juga upaya yang diperlukan untuk mencapai manfaat yang signifikan dan juga berkelanjutan dari tools yang mungkin yang diremehkan itu nih. Kemudian upaya yang kita perlukan untuk memelihara aset dari pengujian yang dihasilkan oleh alat itu mungkin diremehkan juga. Bahkan nih, tools yang kita tuh mungkin terlalu diandalkan gitu kan, dilihat sebagai pengganti desain ataupun eksekusi penguji ataupun penggunaan pengujian otomatis, di mana pengujian manual akan lebih baik. Bahkan nih ya, di sini juga kontroversi aset pengujian tuh ataupun interoperabilitas itu mungkin ya terabaikan. Bahkan nih di sini juga nanti si vendornya itu bisa gulung tikar ataupun bisa sampai menghentikan toolsnya, bahkan nanti bisa ngejual toolsnya ke vendor yang lain. Kemudian juga si vendor ya mungkin aja memberikan respon yang buruk untuk dari support ataupun nanti untuk upgrade ataupun nanti untuk defect fixnya. Bahkan nih proyek dari si open source itu nanti dapat disuspend. Kemudian juga platform ataupun teknologi baru mungkin tidak didukung oleh dari tools tersebutnya. Bahkan nih di sini juga yang resikonya adalah mungkin tidak ada kepemilikan yang jelas atas dari tools tersebut nih. Contohnya adalah untuk mentoring, pembaruan, dan lain-lainnya. Nah, jadi kita ingat lagi nih ya, tentu saja tidak semua cerita itu pasti indah ya. Jadi ini contohnya nih, contoh kisah nyata yang sering terjadi. Jadi di sini tuh ada namanya ada perusahaan X ya, perusahaan X. Jadi dia itu kan ingin melakukan nih kayak otomatisasi besar-besaran. Jadi mereka sampai beli tools yang paling mahal gitu ya, paling mahal sampai menghabiskan jutaan rupiah. Ingat nih, sampai jutaan loh gitu ya kan, hanya tools untuk pengujian. Nah, tapi setelah 3 bulan tools itu tidak dipakai. Nah, ini nih kenapa gitu ya kan, kenapa sampai nggak dipakai gitu. Nah, karena tidak ada yang benar-benar paham cara mengatur dan juga merawat skrip otomatisasi. Jadi inilah risiko terbesar dari toolsnya nih ya. Risikonya adalah yang tadi nih, ini ada namanya ekspektasi terlalu tinggi ya. Kemudian juga bisa aja ini biaya dari si setupnya itu sering namanya diremehkan gitu. Kita kan kayak kalau terlalu mahal nanti dianggap ini mahal banget sih gitu kan. Nah, kalau terlalu murah nanti ini benar nggak sih fiturnya. Nah, jadi kan kayak diragukan kayak gitu. Nah, kemudian juga bisa aja jadi nanti ketergantungan berlebihan pada tools tersebut. Jadi kalau orang nih kalau sudah pakai gitu kan, jadi dia mau pakai terus gitu kan, padahal kan bisa saja nih
dengan jenis namanya software itu dengan requirement-nya sangat berbeda, pasti kan bisa saja tools itu berbeda, tapi apa-apa selalu namanya dibilang tuh oke, kita pakai ini aja tools ini untuk dari pengujian ini, padahal dia menggunakan si produk itu dengan hardware, padahal kan tools itu fokus untuk hanya software saja gitu. Nah, kemudian juga nih resikonya adalah di mana si script automation itu ya, script automation itu harus namanya dirawat ya, istilah itu kayak di maintenance gitu ya kan, itu ketika nanti si aplikasi itu berubah gitu. Nah, kemudian bisa saja nanti vendor itu bisa berhenti ya, bisa berhenti untuk dari namanya mengelola dari si produk itu, entah dia mendukung dan untuk maintenance gitu ya kan. Nah, kemudian adalah risiko selanjutnya, si tools itu mungkin ya tidak mendukung dari si teknologi baru gitu. Jadi menggunakan tools itu seperti merawat kendaraan, harus dipelajari dulu, dirawat, kemudian digunakan secara bijak. Oke, kemudian kita membahas, oke, ini ada muncul soal diskusi, topiknya tentang kapan automation tidak direkomendasikan. Jadi studi kasusnya adalah perusahaan X ingin melakukan automation untuk seluruh test case, termasuk test case yang jarang dijalankan, test case yang kompleks, dan juga test case yang sering berubah. Pertanyaan untuk diskusi adalah, yang pertama, diskusikan apa yang tidak tepat atau yang tidak cocok untuk dilakukan otomatisasi. Kemudian adalah apa risikonya jika semua test case dipaksa otomatisasi. Oke, kita masuk sekarang ke slide dari effective use of tools. Nah, jadi di sini adalah penggunaan alat yang efektif. Nah, jadi di sini tujuan pembelajarannya mengidentifikasikan prinsip-prinsip utama untuk memilih alat ataupun toolsnya. Kemudian mengingat kembali tujuan penggunaan proyek percontohan ataupun pilot project untuk perkenalan alat ataupun tools. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasikan faktor-faktor keberhasilan untuk evaluasi, implementasi, penyebaran atau deployment, kemudian juga dukungan berkelanjutan dari alat ataupun tools pengujian dalam suatu organisasi. Nah, jadi pembahasan di sini adalah sebelum membeli tools ataupun membuat automation besar, kita harus tahu ya bagaimana memilih tools yang tepat dan juga bagaimana memulai, karena tidak semua tools cocok untuk semua tim. Ingat ya, tidak cocok untuk semua tim, baik itu tim PBL, mau itu tim project, mau projectnya untuk software saja ataupun software berhubungan dengan hardware, bahkan sampai nanti untuk bikin autopilot ataupun untuk fokus untuk aplikasi yang spesialisasi. Contohnya ini kayak menggunakan rumus-rumus dari penggunaan matematika dan fisika gitu. Oke, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Ini adalah prinsip-prinsip utama untuk pemilihan dari tools ataupun main principle for tool selection. Nah, jadi di sini tuh ya, agar suatu tools itu memberikan manfaat, alat itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan kita di dalam organisasi untuk memecahkan kebutuhan tersebut dengan cara yang efektif dan juga efisien. Nah, kemudian juga ya, nanti si alat itu kan juga dibutuhkan nih untuk ngebangun dari si kekuatan dari si organisasi itu untuk mengatasi dari si kelemahannya. Jadi faktor-faktor berikut adalah hal-hal yang penting dalam namanya pemilihan alat. Jadi di sini tuh adalah terlihat ya assessment ataupun penilaian terhadap dari kematangan organisasi. Kemudian juga ada identifikasi area dalam organisasi di mana nanti didukung alat akan membantu meningkatkan proses pengujian. Kemudian juga ada nanti untuk pemahaman tentang teknologi yang digunakan oleh si objek pengujian, sehingga alat yang dipilih akan kompatibel dengan teknologi tersebut. Bahkan pengetahuan tentang alat, build, dan juga integrasi berkelanjutan ataupun continuous integration yang sudah digunakan di dalam organisasi untuk memastikan bahwa alat baru akan terintegrasi dan juga kompatibel dengannya. Nah, kemudian juga nih ada namanya evaluasi alat terhadap si requirement-nya yang jelas ya, dan juga kriteria yang objektifnya.
Nah, sebelum kita melanjutkan ini ya, isi dari slide ini, kita pahami dulu ya slide ini. Bayangkan nih ya, kalian sebagai namanya QA ya, masih berhubungan dengan QA itu. Jadi ini adalah namanya QA, kali itu QA lead nih. Yang dimana nih di bekerja itu di sebuah e-commerce lah ya. E-commerce itu karena yang paling sering nih, ataupun yang kita paling paham lah, kayak Shopee lah, Tokopedia lah, atau apa kayak gitu, sering namanya digunakan oleh kaum awam. Nah, di sini adalah di manajemen itu meminta nih kalian untuk memilih tools otomatisasi gitu. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan? Coba apa yang dilakukan nih? Jadi yang pertama itu adalah kita lihat kebutuhan dari si timnya. Ingat ya, kebutuhan tim. Apa itu mau menguji ini UI ataupun API ataupun dia entah mobile gitu ya kan? Nah, kita lihat gitu ya kan. Lihat dulu nih timnya. Yang kedua, itu adalah lihat teknologi yang digunakan. Ya. Jadi teknologi apa sih yang digunakan di situ? Misalnya nih, kalau di aplikasi itu dibuat dengan React Native itu, pasti kan kalian butuh tools yang mendukung mobile automation seperti kayak Appium ataupun pakai yang Detox gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya, pastikan toolsnya bisa terintegrasi dengan sistem lain nih. Apalagi sekarang itu kan suka namanya ada yang pakai GitLab lah, pakai Jenkins lah gitu kan. Kemudian juga pakai yang CI/CD pipeline gitu ya kan. Nah, ini jadi semua ini harus namanya kita pikirkan agar tools itu benar-benar membantu. Jadi bukan sebagai namanya beban di kitanya. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, masih berhubungan ya dengan prinsip-prinsip utama untuk pemilihan dari salat ini. Nah, di sini adalah ada pertimbangan periode dari uji coba gratis untuk dari si tools itu ya. Biasanya kan suka ada trial gitu ya kan. Itu adalah untuk memastikan bahwa ini memberikan waktu untuk yang memadai untuk mengevaluasi dari tools itu. Bahkan evaluasi dari si vendor itu termasuk ya pelatihan lah, ada dukungannya, supportnya kayak gitu ya kan, ada apapun nih sebagai pendukung untuk penggunanya itu, dan juga aspek komersial lainnya ataupun dukungan untuk alat-alat komersial ataupun dia tuh sebagai open source-nya. Kemudian juga kita mengidentifikasikan dari requirement internal untuk melakukan coaching ataupun mentoring dalam penggunaan dari tools itu. Dan juga kita ada evaluasi ini kebutuhan pelatihan bagi mereka yang akan menggunakan tools secara langsung dan juga tidak langsung nih. Misalnya nih tanpa detail teknis dan juga dengan pertimbangan keterampilan pengujian dan juga keterampilan otomatisasi pengujian untuk mereka yang bekerja langsung dengan toolsnya itu. Nah, kemudian juga ada nih kayak pertimbangan pro dan juga kontra ya dari model lisensi yang berbeda. Misalnya ada entah itu aplikasi toolsnya itu komersil ataupun dia tuh untuk yang open source, pasti ada berbeda ya lisensinya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah estimasi rasio biaya ataupun manfaat berdasarkan kasus bisnis yang konkret dan juga realistis tuh jika diperlukan. Nah, jadi di sini ya untuk pembahasan ini kan manfaat trial ataupun free condition itu ataupun free edition itu kan pasti namanya kita tools untuk lebih dahulu nih kita gunakan. Nah, kemudian juga ada namanya evaluasi vendor ya. Di sini kan apakah sih kalau dari si vendor nih. Kalau vendor kan pasti melakukan ada evaluasi ya. Jadi si evaluasi itu adalah apakah si customernya itu supportnya cepat apa enggak ya. Jadi supportnya cepat apa enggak gitu kan. Apakah kalau ada yang pengguna nih gitu kan, ada enggak komunitasnya. Kalau ada, apakah si komunitas itu juga aktif. Nah, ini juga ini pertimbangan ya untuk dari namanya si main principle for tool selection-nya. Nah, kemudian nih kan dikatakan tadi ya, lihat juga nih model lisensinya.
gitu ya kan. Nah, jadi kan walaupun nih kita kan tadi lisensi itu kan ada dua ya, entah dia komersil ataupun dia open source. Nah, kalau kita fokus ke komersil lah gitu kan. Nah, jadi si lisensinya itu apakah ini untuk semua ya kan, untuk semua anggota atau belinya itu per user gitu. Nah, kemudian kan yang tadi nih tentang namanya ada nih penghitungan dari estimasi cost benefitnya. Jadi kan pasti namanya kalau biayanya lebih besar ya, biaya lebih besar dari si manfaatnya. Nah, ini bagaimana sih gitu ya kan, daripada manfaatnya gitu kan, berarti si toolsnya itu kan belum layak digunakan lah kayak gitu kan. Karena kan kalau contoh nih kita kan beli suatu produk ya kan, ternyata harganya mahal banget nih gitu kan, padahal manfaatnya sangat kecil, berarti si produk itu belum layak namanya untuk digunakan. Oke, masuk ke soal diskusi 2 tentang pemilihan tools. Studi kasusnya adalah sebuah produk tim PBL tentang topik nih, warung sembako. Ya, jadi warung sembako dijadikan kayak online gitu ya, kayak e-commerce kecil-kecilan lah. Ingin melakukan otomatisasi testing untuk fitur checkout dan juga pembayaran. Nah, nanti si tim K itu terdiri dari 3 orang. Semuanya belum pernah membuat automation sebelumnya ya. Aplikasi menggunakan React.js di front end, kemudian juga Node.js di back end-nya. Nah, pertanyaan diskusinya adalah nih, tools otomatisasi apa yang menurut kalian paling cocok digunakan? Kemudian kriteria apa yang kalian gunakan dalam memilih tools tersebut? Nah, kemudian apa risiko yang mungkin muncul jika tools dipilih tanpa evaluasi lebih mendalam? Oke, sekarang kita masuk ya ke pilot project ataupun project percontohan. Nah, jadi di sini ya, setelah kita nih memilih alat dan juga proof of concept yang berhasil, langkah selanjutnya adalah memilih proyek percontohan ataupun pilot project sebagai langkah pertama dalam menggunakan tools tersebut secara nyata. Nah, jadi si project itu juga nih sebagian harus mengharapkan untuk diharapkan tuh bisa menghadapi masalah tersebut harus diselesaikan dengan cara yang dapat digunakan oleh semua orang nanti di waktu selanjutnya. Bahkan nih ya, si pilot project ini juga harus bereksperimen dengan berbagai cara penggunaan dari si tools. Nah, jadi di sini ya, tujuan untuk project dari percontohan atau pilot project ini untuk alat yang baru diakuisisi. Ini ada bagian-bagiannya. Pertama adalah untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang tools, lebih detail, lebih banyak cara penggunaannya, dan juga untuk memahami lebih penuh baik itu kekuatannya ataupun nanti kelemahannya. Kemudian juga untuk melihat bagaimana alat akan sesuai dengan proses dan juga praktik yang ada. Jadi nanti menentukan bagaimana nih prosesnya, praktik tersebut perlu diadaptasi nggak sih, dan juga diubah nggak sih, agar nanti kita bisa bekerja dengan baik dengan toolsnya, dan juga cara menggunakan tools untuk merampingkan dan meningkatkan proses yang ada. Nah, jadi di sini nih gitu kan, sebelum tools itu nih diterapkan nih ke semua tim, kita kan pasti melakukan namanya pilot project. Nah, jadi itu kan seperti namanya kita melakukan uji coba kecil nih untuk melihat apakah si tools itu cocok apa enggak nih. Nah, jadi di sini kita anggaplah nih contohnya nih, misalnya kita memilih nih satu fitur aja gitu ya kan. Nah, satu fitur itu adalah fitur login. Oke. Nah, untuk fitur login nih, jadi untuk menguji nih apakah tools bisa berjalan dengan baik, bagaimana proses integrasinya, dan juga apa saja masalah yang muncul nih. Nah, pilot project itu kita tempatkan nih di tempat kita tuh gagal gitu ya kan. Nah, jadi kalau contoh nih kita lolos dari awal, kita kan pasti nanti istilahnya kan terlalu namanya oke, apa-apa semua ke pilot project itu. Nah, tapi pilot project itu di tempat kita gagal dulu nih. Tujuannya apa? Gitu ya kan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menemukan masalah sebelum tools diadopsi ya. Diadopsi secara besar-besaran kayak gitu.
Ya, jadi karena kan kalau kita nih punya tools, tiba-tiba dia bisa nge-solve segala sesuatunya kan, kita menjadi kayak tanda tanya gitu kan, apakah ini benar, apakah fitur kita yang terlalu simple, atau si tools yang otomatis itu ataupun kayak si pilot project ini terlalu namanya simple ataupun terlalu namanya mungkin nggak terlalu gampang, ataupun misalnya ini mungkin bisa diabaikan kayak gitu. Jadi dari sini kita lihat ya, pilot project itu kita tempatkan ini gagal dulu nih gitu kan. Untuk kalau ada gagal kan berarti nanti kita bisa nanti adopsi secara besar-besar tuh, atau istilahnya adalah kita sebagai kan referensi ini untuk dari si project selanjutnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah jadi untuk memutuskan cara standar nih menggunakan alat yang akan berfungsi untuk semua pengguna potensi. Misalnya nih konvensi penamaan untuk file dan juga pengujian, pembuatan library, penentuan modularitas, di mana elemen yang berbeda akan disimpan, bagaimana elemen dan juga alat itu sendiri akan dipelihara, dan juga standar coding untuk script pengujian. Nah, jadi di sini juga ya kita bisa lihat ya untuk menilai apakah manfaat akan dicapai dengan biaya yang wajar atau tidak nih gitu. Kayak tadi kan kita udah bahas nih gitu kan, dengan biaya setinggi-tingginya ternyata manfaatnya sangat kecil. Nah, kemudian di poinnya terakhir ini adalah untuk memahami dan bereksperimen dengan metrik yang Anda inginkan dikumpulkan dan juga dilaporkan oleh tools, kemudian juga mengkonfigurasikan toolsnya untuk memastikan bahwa tujuan Anda untuk metrik ini dapat dicapai. Nah, jadi dengan dari si pilot project ini ya, jadi kita ini ya, dari si pilot project ini kita kan pasti punya standar ya. Nah, jadi standar ini kan pasti nih bagaimana nanti si penamaan si test case-nya, kemudian juga bagaimana struktur dari nanti si folder si scriptnya ya, kemudian juga nanti bagaimana si modularitas untuk dari si code automation itu. Nah, jadi dengan dari dengan kita juga bisa menentukan metrik yang akan dipulkan. Nah, apa sih maksud dari nanti metrik itu? Nah, maksud metrik itu adalah tentang berapa banyak script ya, berapa banyak script yang sudah diotomatisasi ya, otomatis. Kemudian berapa lama waktu untuk eksekusi. Kemudian juga berapa banyak bug ditemukan oleh si automation ini. Nah, jadi hasil dari project inilah yang menentukan apakah tools itu layak digunakan atau tidak. Nah, jadi dengan ada metrik ini ya, tentang dari penghitungan berapa banyak script yang diotomatis, kemudian berapa lama waktu dieksekusi, dan juga berapa bug ditemukan dalam automation tool. Jadi ketiga poin penting ini itu dijadikan pembanding sebagai dalam bentuk metriknya. Oke, kemudian nah ini muncul lagi nih soal diskusi. Nah, jadi soalnya adalah ini bagian tentang apa yang harus disiapkan pada pilot project. Studi kasus nih, tim QA baru saja mendapatkan tools automation nih dan akan menggunakan pilot project selama 2 minggu untuk menguji efektivitasnya. Pertanyaan nih untuk diskusi, fitur apa yang sebaiknya dipilih untuk pilot project? Kemudian kenapa? Kemudian masalah apa yang mungkin muncul selama pilot project gitu kan? Dan juga bagaimana cara mengatasinya. Kemudian metrik apa yang perlu dikumpulkan untuk mengevaluasi keberhasilan dari si pilot project-nya. Oke, kita masuk sekarang nih ke faktor-faktor keberhasilan untuk dari si tools-nya ataupun success factor for tools. Jadi sini ada beberapa faktor ya berkontribusi terhadap keberhasilan. Jadi di sini tuh ada namanya dengan meluncurkan toolsnya ya secara bertahap, berarti incrementally itu kan, setelah si proyek dari si percontohan atau si pilot project ini ke seluruh organisasi, yaitu pengambilan tools secara bertahap ya, tidak mencoba
membuat seluruh organisasi menggunakan sekaligus nih secara langsungnya. Kemudian juga mengadaptasinya dengan meningkatkan proses ataupun testware pada nanti ada artefak-artefak dari tools itu untuk mendapatkan kesesuaian dan juga keseimbangan terbaik antara semuanya dengan penggunaan dari toolsnya. Kemudian juga nanti untuk menyediakan dukungan pelatihan, misalnya bagi mereka yang menggunakan toolsnya secara langsung, ada coachingnya juga, misalnya ini kayak konsultan otomatisasi spesialis eksternal, dan juga ada mentoring yang memadai bagi pengguna si alatnya. Kemudian juga nanti ini mendefinisikan ya dan juga mengkomunikasikan panduan untuk penggunaan dari toolsnya berdasarkan apa yang dipelajari dalam proyek percontohan. Contohnya nih kayak standar internasional lah untuk otomatisasi kayak gimana. Kemudian di sini juga ada menerapkan ya cara-cara untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan tools dan juga memungkinkan peningkatan berkelanjutan seiring dengan menyebarnya penggunaan alat ke lebih banyak bagian organisasinya. Nah, kemudian juga di sini ya kita bisa memantau penggunaan toolsnya dan juga manfaat yang dicapai dan juga mengadaptasi penggunaannya tools itu untuk mempertimbangkan apa yang harus dipelajari. Nah, kemudian juga menyediakan dukungan berkelanjutan bagi siapapun nih yang menggunakan si tools ini, seperti tim penguji. Misalnya nih, keahliannya teknisnya itu diperlukan ya untuk membantu tester non-programmer ya, yang menggunakan pengujian berbasis nanti si keyword gitu, ataupun keyword driven testing. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah mengumpulkan pelajaran yang bisa dipetik ataupun lesson learning. Itu berdasarkan information yang dikumpulkan dari semua tim untuk menggunakan alat pengujiannya. Nah, jadi dari rangkuman di sini ya, kita kan membahas ya faktor-faktor dari keberhasilannya. Jadi supaya nih tools itu berhasil digunakan nih di organisasi, apa sih yang perlu diingatkan ya, ataupun yang perlu kita ingat itu. Nah, yang pertama adalah lakukan implementasi bertahap ya, jadi jangan langsung seluruh tim ya, ingat itu. Kemudian yang kedua adalah sesuaikan si proses dari testing itu supaya mendukung toolsnya. Kemudian yang ketiga adalah berikan pelatihan dan juga mentoring pada tim. Nah, keempat adalah kita harus membuat panduan untuk dari si penggunaan tools yang jelas untuk dari si tools ini. Dan yang paling penting di sini important itu adalah terus pantau manfaatnya. Nah, jadi kenapa sampai namanya kita manfaatnya ini harus dipantau nih. Jadi kalau contohnya kita tidak pantau, maka pasti berakhir tidak digunakan ya, oke? Nah, jadi itulah dari si kunci-kunci dari kesuksesannya. Oke, sekarang masuk ke soal diskusi nomor 4. Nah, ini tentang namanya tool support dan juga adaptasi proses ya. Jadi studi kasusnya nih, ini tim QA sudah bertahun-tahun menggunakan proses manual. Ketika automation itu diperkenalkan, pastilah terjadi banyak konflik nih gitu kan, karena proses lama tidak cocok dengan test automation. Nah, sekarang pertanyaan untuk diskusi kalian. Proses apa yang biasanya harus diubah ketika automation diperkenalkan? Kemudian, bagaimana cara menyelaraskan proses manual dengan tools yang baru ini? Kemudian, berikan contoh perubahan kecil yang bisa meningkatkan efektivitas penggunaan dari tools ini. Oke, itu adalah soal diskusi nomor 4. Nah, sekarang soal diskusi nomor 5. Ini topiknya membahas tentang analisis risiko dan juga implementasi tools ya. Jadi, apa sih risikonya mengimplementasikan toolsnya?
Nah, di sini studi kasusnya nih, Minimarket X membeli tools otomatisasi yang berbayar, ingat ya, yang komersil. Namun setelah 4 bulan tools itu ternyata tidak digunakan secara maksimal. Pertanyaan diskusi yang pertama adalah, menurut kalian, apa penyebab tools sering tidak digunakan setelah dibeli? Kemudian, yang kedua, strategi apa yang harus dilakukan agar tools berhasil diadopsi dalam jangka panjang? Kemudian, diskusikan lagi nih tentang peran pelatihan, dukungan teknis, dan juga standarisasi penggunaan untuk studi kasus ini. Nah, jadi kita masuk ke slide terakhir ya. Nah, di sini kita ingat lagi ya. Jadi ternyata penggunaan tools pengujian perangkat lunak itu ya, penggunaan dari si tools itu ternyata seperti ini ya, seperti perjalanan gitu ya, perjalanan. Nah, jadi di sini kita harus namanya memilih tools yang tepat. Oke. Nah, kemudian kita menguji juga nih terlebih dahulu. Kemudian juga kita menyesuaikan prosesnya, dan juga nanti kita bisa memberikan yang si supportnya itu berkelanjutan. Ingat nih, berkelanjutan ya, kepada si timnya, penggunanya, kayak gitu. Karena kan tadi kan nih, jadi karena ada orang yang membeli, kita harus tetap terhubung dengan siapa user dari toolsnya kita itu sebagai vendor ya. Nah, jadi dengan tools yang tepat, pekerjaan QA pasti jauh lebih efektif, lebih cepat, dan juga jauh lebih akurat. Nah, jadi itu saja materi untuk tool support ini. Sampai bertemu di slide selanjutnya dan juga di materi selanjutnya.